الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى حضرة الشيخ المقيم وأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني، ثم إلى حضرة الشيخ الكبير علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى حضرة الشيخ الكبير علي بن حسين العباس، ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ وياكي هادي محمد شافعي هدامي بن محمد صادق رائدي، ثم إلى حضرة الشيخ هادي رزقي بن قرنين بن هادي أسمد، وصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأولياء الله وأسفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع أرواحنا مرحوم Haji Sanin bin Manjar, ثم إلى المرحوم Nahar Jojoan bin Marah Datuk Mudo, ثم إلى المرحوم Rahmat bin Yati bin Haji Osman, ثم إلى المرحوم Ahmad Rashid bin Haji Abu Samad, ثم إلى المرحوم Manaf Manduk Sultan bin Fulan, ثم إلى المرحوم Angah binti Fulan, ثم إلى المرحوم Hajah Ulud binti Manjar, ثم إلى المرحوم Narmi bin Fulan, ثم إلى المرحوم Zulkarnain bin Marzuki, ثم إلى المرحوم Saradi bin Sa'ad, ثم إلى المرحوم Syamsiyah binti Munir, ثم إلى المرحوم Nazaruddin bin Fulan, ثم إلى المرحوم Muhammad Yusuf bin Fulan, ثم إلى المرحوم Hajah Nurbaidi binti Saber, ثم إلى المرحوم Mawi bin Kajili, ثم إلى المرحوم Sa'diyah binti Katin, ثم إلى المرحوم Hajaratna binti Fulan، وصولهم وفروعهم يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم، وبارك لنا يا الله، بارك حياتنا، سهل كل أمورنا، يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة، وافتح لنا فتوح العارفين، وافتح لنا فتوح العارفين، وافتح علينا فتوحا ومنوح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام نفعه وبعلومه في الدارين آمين. قال: فاذكر لها مكان الملكين الكريمين. Gitu ya. Halaman 6. Tapi yang enak nih kita biar nyambungnya enak, naik 2 baris. Ya kita mundur dulu dikit dari wa mata ra'aita min nafsika takasulan. Ada yang ketemu? Paling atas ke pojok kiri, ya.
Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi, dan kapan waktu engkau lihat daripada nafsumu itu takasulan males an ta'atihi daripada berbuat taat kepada Allah, au mailan atau kapan waktu kau lihat nafsumu itu cenderung ila maksiatihi kepada berbuat maksiat kepada Allah, fadzakirha maka ingatkan olehmu akan nafsumu itu, bi annallaha yasma'uka dengan bahwasanya Allah itu senantiasa mendengar dirimu. Nafsu, jangan malas berbuat taat. Nafsu, jangan kau cenderung kepada maksiat. Ingat, Allah itu senantiasa yasma'uka mendengar dirimu, wa yaraka dan Allah senantiasa melihat kepadamu, wa ya'lamu sirraka dan Allah itu yang senantiasa mengetahui akan rahasiamu, wa najwaka dan Allah Ta'ala yang mengetahui segala bisikan-bisikanmu. Yang bilang menafsu begitu, biar nafsu kita yang tadinya males, yang tadinya lupa jadi gigih, jadi ingat. Ya, mestinya ingat, mestinya jadi semangat, nggak males lagi. Kalau memang sebabnya itu lupa. Fa in lam yufidha, maka jikalau ya tidak memberikan faedah pada nafsu hadza dzikru, peringatan ini, li husuri ma'rifatiha, karena kurangnya pengenalan nafsu, bijalalillahi ta'ala, kepada keagungan Allah Ta'ala, fadhkurlaha maka ingatkanlah nafsumu itu, makanal malakainil karimaini, akan kedudukan dua malaikat yang mulia. Ya, jadi ingetin dulu yang pertama nafsu kita. Nafsu jangan males gitu. Ya, ingat Allah ngelihat dirimu dimanapun kau, Allah ngeliatin. Emang nggak takut sama Allah? Kira-kira kalau nafsu kita dibilangin begitu langsung semangat nggak? Langsung nggak? Belum tentu. Ya, emang dasar kita gitu. Emang dasar kita. Nah, seandainya nggak mempan tuh, ya nggak memberikan faedah, diingetin begitu, Allah senantiasa ngelihat dirimu, nafsu kita nggak mempan, masih juga males, ya masih juga kita enggan berbuat taat, masih juga nafsu kita cenderung kepada berbuat maksiat, maka dikatakan fadzkurlaha, maka sebutkan olehmu kepada nafsumu itu, bilangin nafsu akan apa? Maka nal malakainil karimaini, ya akan tempat atau kedudukan dua malaikat yang mulia. Alladzaini, yang mana kedua malaikat itu yaktubani, senantiasa menulis keduanya, al-hasanati wasayyiati, akan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukanmu. Masih malas juga nafsu? Ingat, ada dua malaikat yang dia terus-terusan nulis kebaikan-kebaikan kita dan keburukan-keburukan kita. Bilangin nafsu begitu. Jangan sampai nanti kita berbuat malas dari taat, cenderungnya kepada maksiat, itu malaikat tulis semua apa yang kita perbuat seadanya. Nanti malaikat tulis kebaikan kita sedikit, itu malaikat tulis keburukan kita sebanyak-banyaknya. Emang mau begitu? Iya. Ya, bilang itu sama nafsu. Watlu alaiha, dan bacakan olehmu atas nafsumu itu, ya idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Ya, itu ayat Quran, ya. Bilang sama nafsu, ingat nih nafsu, ada firman Allah Ta'ala, idh yatalaqqal mutalaqqiyani, ingatlah olehmu, ya ketika berjumpa dua malaikat, anil yamini, dari sebelah kananmu, wa anil shimali,
dan dari sebelah kirimu qa'idun dalam keadaan duduknya. Malaikat terus-terusan ya mantau kita, yang siap-siap menulis keduanya akan segala perbuatan-perbuatan amal kita. Mayalfidhu min qaulin, yang tidaklah berlafaz atau berbicara, min qaulin dari satu perkataan, illa melainkan ladaihi di sisi orang tersebut raqibun atid. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ada malaikat yang senantiasa mengawasin, ada malaikat yang senantiasa mengintai kita. Masih berani juga berbuat buruk, masih ogah juga berbuat ketaatan kebaikan. Emang mau nanti dicatat semua amal kita isinya keburukan semua? Itu ayatnya udah jelas ada. Kira-kira kita kalau umpama udah dibilangin gitu, nafsu kita jadi rajin nggak? Rajin nggak kira-kira? Tahu deh emang dasar kita itu, ya emang dasar kita. Mungkin sebagian orang mempan, ya sebagian orang mempan, diingatkan dengan adanya dua malaikat kayak gitu. Tapi mungkin juga sebagian yang lain nggak mempan. Sekarang bagaimana? Seandainya nggak mempan, maka dikatakan fa'in lam tata'athar bihadza tadhkiri, maka jikalau tidak memberikan bekas bihadza tadhkiri dengan peringatan ini, udah diingetin ada dua malaikat yang senantiasa mencatat kita, nafsu kita nggak mempan. Karena nggak mempan, akhirnya masih malas juga, masih ogah juga berbuat ketaatan dan kebaikan. Maka perintahnya fadhkur laha, maka sebutkan olehmu kepada nafsumu itu qurbal mauti, akan dekatnya kematian. Bilang menafsu, masih ogah juga nafsu berbuat taat, masih demen juga nafsu maksiat. Ingat nafsu akan qurbal maut, dekatnya kematian. Mati nggak ada yang tahu. Jangan mikir mentang-mentang masih muda. Banyak orang yang muda mati. Jangan mikir mentang-mentang masih sehat. Banyak orang mati nggak sakit dulu. Apa nggak takut nama dekatnya kematian? Kira-kira nafsu kita kalau udah diingetin kayak begitu, rada berubah, rada doang gitu ya, rada doang gitu. Tapi caranya itu, ingetin kan. Ya sebut akan dekatnya kematian. Karena kematian itu datang gak kenal waktu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Dan tidaklah ada bagi setiap jiwa itu kematian. Pada mulanya gak ada kematian datang. Illa kecuali datangnya kematian itu biidnillah, datang dengan izin Allah. Kitaban muajjala, dengan ketentuan yang Allah sudah tetapkan waktunya. Ingatin itu nafsu. Cuman yang jadi perkara begini, kita kan nggak tahu kapan datangnya habis umur kita. Tapi ketentuannya udah ada belum? Udah ada. Kitanya doang yang nggak tahu begitu. Ya, bukan tentang masih muda terus santai-santai. Bukan mentang-mentang masih sehat terus santai-santai, siapa tahu. Begitu. Ada orang pagi-pagi masih ngopi. Pagi-pagi masih ngopi depan kita. Pas dia pulang ke rumah, kita lewat depan rumahnya, dia ngopi lagi. Ini ya, artinya ada yang kayak gitu. Tinggal sangka-sangka. Makanya orang banyak begini. Perasaan kemarin masih ngopi bareng. Ada nggak yang gitu? Iya, perasaan kemarin masih ketemu, kemarin masih WhatsApp-WhatsAppan, kemarin masih telepon-teleponan, begitu. Sekarang udah meninggal aja. Ini kan berarti kematian itu sudah ditetapkan waktunya, cuman kita nggak tahu kapan. Ingatin nafsu tuh kayak gitu. Wa innahu, dan sungguhnya ya, kematian itu aqrabu ghaibin yuntadharu, yakni perihal gaib yang paling dekat, yuntadharu, yang ditunggu oleh manusia.
Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu kapan waktunya, namanya gaib. Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Makanya gaib. Kalau yang kelihatan nggak gaib, namanya nyata. Karena yang mati itu nggak kelihatan kapan datang waktunya, makanya gaib. Perkara gaib yang paling dekat yang ditunggu oleh manusia itu al-maut, kematian. Kita ditelepon nih sama saudara kita. Besok saya mau mampir ke rumah. Begitu. Rencana insya Allah berangkat habis subuh. Jam 6 dah. Perhitungan sih sampai jam 1:30 siang udah sampai. Kita nungguin nggak 1:30? Nungguin ya. Kira-kira. Pasti nggak 1:30 sampai. Belum tentu. Itu yang udah pakai ngomong lagi jam 1:30 belum tentu datang. Dan bisa jadi nggak jadi datang. Bisa nggak? Bisa. Tahu-tahu tubrukan di jalanan, bukan ke rumah kita, ke rumah sakit. Nggak jadi datang, berlalu dirawat seminggu, kurang seminggu sampai 2 minggu di rumah sakit. Pas 2 minggu udah enakan dikit, kira-kira orang dirawat rumah sakit 2 minggu nih ke rumah kita, dirawat 2 minggu, pas enakan jadi nggak ke rumah kita? Mendingan ke rumahnya dia balik lagi pulang gitu, ngapain lebih sakit ke rumah orang kan gitu. Jadi datang nggak akhirnya? Enggak, padahal udah ngomong 1:30 deh saya sampai. Tapi kematian yang nggak pakai ngomong, yang nggak kelihatan, yang kita nggak ketahuin, kapan waktunya sampai? Sampai. Makanya dikata orang hidup nungguin apa sih? Matinya. Ya tinggal nungguin bab antriannya, nomornya udah ada, cuman sayangnya kita nggak tahu. Gitu. Bilangin nafsu kayak begitu, masih mau males juga nafsu. Emang nggak takut, lagi males, lagi maksiat, tahu-tahu mati datang. Ya. Kayak tadi siang tuh yang di awal Abu ya. Siapa yang duluan mau bicara? Nah, beliau tuh saya dengerin di handphone pas berangkat. Beliau bawakan itu tuh yang nasul ibad. Ya man bidunya hushtagal qad gharrahu tulul amal. Gitu. Ya man bidunya hushtagal. Duhai manusia ya yang senantiasa bersibuk-sibuk diri dengan segala urusan dunia. Orang kalau sibuk di dunia, khawatir akhirat itu kelupaan. Ya orang kalau sibuk di dunia, khawatir akhirat kelupaan, dan termasuk perkara akhirat itu kematian. Gitu. Awalam yazal qad gharrahu tulul amal. Sungguh telah menipu kepadanya siapa? Tulul amal, panjangnya angan-angan. Orang kalau udah urusan ame dunia, sibuk ame dunia, ame akhirat lupa. Akhirnya tulul amal, panjangnya angan-angan, berhasil menipu dirinya. Apa yang diajak ame angan-angan yang panjang? Siapin duit yang banyak, nanti kita beli ini, beli itu, nanti kita begini, kita begitu. Kerja yang rajin, yang getol, biar kita nanti bisa kesampaian punya ini dan punya itu. Itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Yang di kepalanya digambarin, cakep juga mobil Ferrari ya. Nah, gaji 2,5 juta mobil Ferrari begitu. Kan namanya panjang angan-angan gitu. Mau ngapain? Boro-boro mikirin kematian, boro-boro jadi mikirin mau ibadah yang banyak. Awalam yazal fi ghaflatin. Apakah mau dirinya senantiasa berada di dalam kelalaian, yakni kelalaian dari ibadah kepada Allah. Kelalaian dari berbuat taat kepada Allah. Hatta dana minhul ajal. Padahal semakin hari semakin dekat kepada dirinya apa? Ajalnya. Apa mau pada saat nanti datang ajal sedangkan dirinya sedang dalam keadaan lalai kepada Allah, atau mati. Ya.
Dia nggak sangka-sangka temannya ngajakin nongkrong, lagi nongkrong, tahu-tahu buka gaple, ya lagi nongkrong buka gaple, ayo dah sekali-kali kita iseng deh timbangan lo, bawa gaple. Siapa nih yang bisa ngocok? Tumbenan lagi, timbanginan mah saya juga bisa. Dia yang ngocok, begitu. Yang nggak biasa-biasa duduk, tahu-tahu lagi ngocok, 3 kali kocokan, datang ajalnya mati. Berarti mati lagi ngapain? Ngocok gaple. Gitu, ngeri nggak kira-kira? Ngeri. Ingetin nafsu. Mau ngapain kita ngambil bagian-bagian yang kayak begitu? Walaupun umpama nggak pakai duit, nggak jadi judi, cuman iseng permainan, mau ngapain kita iseng dalam permainan? Sekurang-kurangnya nggak mubah jadi makruh. Begitu, lalai. Begitu. Ya main gaple, menang semangat banget, membayang keliwatan 2 menit. Biar kata 2 menit juga kelewatan. Begitu, bukan di waktunya, di kodok. Gara-gara lalai. Ya makanya ingetin nafsu kita. Ya, bahwasanya kematian itu adalah aqrabu ghaibin, sedekat-dekatnya perkara gaib yuntadharu yang ditunggu manusia. Wa khawifha bihujumihi ala ghairika. Dan khawifha, ya, takutkanlah olehmu akan nafsu itu. Takutin nafsu kita. Ya, takutin nafsu kita. Bihujumihi, dengan datangnya serangan kematian. Ingat, al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya sekonyong-konyong, tiba-tiba baghtatan, nggak pakai ngomong lagi. Ya, kematian datang sekonyong-konyong, nggak pakai ngomong-ngomong lagi. Ala ghairika, yang terjadi atas orang selain dirimu. Ingat-ingat tuh teman-teman kita. Ya, yang kemarin masih ngopi bareng, masih ngobrol bareng, atau sekarang mati. Yang kemarin masih janjian mau ketemuan, yang paling semangat dia, pas hari waktunya mati. Ingetin diri kita gitu. Jangan sampai nanti pada saat datangnya kematian kita, sedangkan kita dalam keadaan jauh dari Allah. Ingetin, takutin. Wa innahu, maka sungguhnya, mata nazala biha, kapan datangnya kematian kepada nafsu itu, wahia, sedangkan nafsu itu ala halati ghairi mardiyatin, ya, nafsumu, dirimu lagi dalam keadaan yang tidak diridhoi Allah. Bayangin, coba nafsu, pikirin, kalau ente mau maksiat terus, kalau ente masih malas juga berbuat taat, saatnya datang kematian, sedangkan dirimu tuh diri kita, ya, ngomong sama nafsu kita, sedangkan dirimu ya nafsu lagi dalam halah, ya, satu keadaan ghairi mardiyatin, yang tidak diridhoin Allah. Bayangin, mati lagi nenggak minuman, naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik, contoh doang ya, yang jelek-jelek ini kan contoh jelek nih. Ya, mati lagi di atas perempuan nggak bener, naudzubillah. Begitu, tahu-tahu matinya dadakan, ya, orang-orang kampung pada tahu, masih hidupnya nggak ada fitnah, ternyata fitnah datang ba'dal maut, setelah kematiannya. Naudzubillah. Kenapa salah itu? Karena dia berani berbuat maksiat kepada Allah. Takutin nafsu kita, jangan sampai kayak begitu, datang kematian sedangkan engkau dalam keadaan yang tidak diridhoi Allah. Tanqalibu bi khusranin la akhira lahu, dan akan berbalik dirimu bi khusranin, dengan penyesalan, la akhira lahu, yang tidak ada akhir baginya. Pada saatnya nanti orang pas meninggal, ya, itu sama Allah dikasih rasa, bisa merasa. Itu orang-orang yang mati dalam keadaan kehidupan yang nggak baik, itu mereka menyesal. Cuman sayangnya penyesalan ba'dal maut, ya, penyesalan setelah kematian itu penyesalan yang tidak ada obatnya.
Ada nggak obatnya? Kalau menyesal kapan? Sekarang nih. Selagi roh kita masih di dalam jasad kita. Seselin segala perbuatan-perbuatan jelek kita. Habis nyesel, perbaiki. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Siapa orang yang bertobat min ba'di dzulmihi, dari setelah dia berbuat kedoliman di dalam kehidupan. Kita manusia nggak mungkirin al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka tiap-tiap kita biar kata ngaku lagi, saya mah orang paling soleh di sini, paling soleh kata dia. Biar kata ente paling soleh juga, apa nggak pernah berbuat salah. Kita ngelihat sapi gemuk, seneng nggak kita? Seneng banget. Ini baru sapi. Apa iya sapi yang gemuk yang kita bangga-banggain nggak ada tulangnya? Ada. Kita bukan nabi yang maksum, manusia. Biar kata ngaku orang paling soleh kita. Saya mah paling soleh kampung sini. Coba lihat perempuan liwat, ya nunduk nirik begitu. Dan nunduk aja pakai ngelirik. Itu yang paling solehnya. Gimana yang tanggung solehnya begitu? Yang paling solehnya masih gitu. Ya nunduk kan ngelirik begitu. Bagaimana yang nanggung solehnya? Bagaimana yang gak soleh? Ya makanya ya bikin takut nafsu kita. Kalau enggak, takutnya datang ajal kematian, sedangkan dirinya dalam keadaan ghairi mardiyatin, yang tidak diridhai Allah, maka akan berbalik kepada penyesalan la akhiralahu, yang tidak ada akhirnya. Kira-kira kalau nafsu kita udah kita takutin begitu, mempan nggak buat kita kira-kira? Mempan nggak kira-kira? Rada ya, masih rada gitu. Ada orang yang takutin mau mati juga, kata dia, mati, siapa juga bakal mati. Malahan ada orang yang punya pendapat, ya akhirat timbang dongeng belaka, begitu. Ya, dia belum ngerasain. Maka dikatakan fa in lam yanfa'ha hadza takhwifu. Maka jikalau tidak bermanfaat juga ya penakut-nakutan ini buat nafsu kita, nggak jadi takut. Diancam kematian, ditakutin kematian, kita nggak takut. Fadhkurlaha, maka sebutkan olehmu, ingatkan olehmu kepada nafsumu itu, ma wa'adallahu bihi man ata'ahu minas sawabil azim. Ya, bilangnya sama nafsu, perkara-perkara yang Allah Ta'ala telah janjikan dengannya, man ata'ahu, kepada siapa orang yang berbuat taat kepada Allah, minas sawabil azim. Nafsu akhirnya bikin taat. Allah udah janjiin pahala yang besar buat hambanya yang taat. Jangan pakai ingkar lagi nafsu. Begitu. Ya, wa ma tawa'ada bihi man asahu minal azabil alim. Dan juga sebut sama nafsu kita akan perkara yang Allah Ta'ala telah ancam dengannya, man asahu, kepada siapa orang yang berbuat durhaka kepada Allah, minal azabil alim, daripada azab yang pedih. Jangan sampai nanti kita orang udah di dunia susah, banyak jahat sama orang, di akhirat kita susah lagi, dimasukin ke neraka. Jangan. Ingat janji Allah, kita sebanyak-banyaknya dosa kayak gini ya nafsu, kalau kita tobat Allah mau ampunin kita. Kita ambil yuk nafsu. Apa ya kata nafsu? Pahala yang besar dari Allah yang Allah telah janjikan kepada hamba-hambanya yang taat. Itu. Ya. Kasih tahu nafsu kita, takutnya lupa. Gitu. Takutnya lupa. Ya, makanya ya begitu caranya. Kalau enggak ya siap-siap. Dia bakal masuk ke dalam azab yang alim, azab yang pedih. Wa qullaha,
dan ucapkanlah olehmu kepada nafsumu itu, ya nafsu, duhai nafsu, ma ba'dal mauti min musta'tabin, tidaklah ada setelah kematian itu min musta'tabin, ya, daripada suatu keadaan penyesalan. Wa ma ba'da dunya, dan tidaklah ada setelah dunia ini min darin, daripada satu negeri, illal jannah, kecuali surga, awin nar, atau neraka. Nanti kalau udah habis mati, kita nggak ada negeri lagi. Yang ada tinggal apa? Surga, neraka. Begitu. Jangan sampai kita susah lagi. Di dunia kita udah ngontrak, udah gitu kagak bisa bayar, diusir mulu, nanti di akhirat masuk neraka gitu. Nauzubillah, jangan. Biarin kita susah di dunia, tapi jangan sampai susah di akhirat. Saya pernah ngobrol tuh, ya, ceritanya ada orang condet cerita. Dia melihat ada tukang beca keluar narik dari habis subuh. Ini orang merhatiin aja, nggak ada yang sewa becanya dia. Sampai dekat waktu zuhur, adzan zuhur, dilihat ada ibu-ibu mau sewa becanya dia. Ayo bang, kata tukang beca, ya bu, adzan bu, saya sholat dulu deh. Sudahan, ibunya nggak mau, ya bentaran doang. Kang becanya kekeh, saya juga sholat bentaran doang bu, kalau mau habis sholat itu saya sholat dulu. Ditolak, akhirnya nggak jadi sewa. Ya, itu tukang beca kayak kita ya. Sudahan, ini orang yang merhatiin, orang condet, habis sholat disamperin. Udah ada sewa pak, ditanya-tanya. Ya belum ya, keluar dari subuh. Padahal dia ngeliatin tak. Tadi saya liatin ada itu yang mau sewa tadi ibu-ibu. Iya, cuman pas banget lohor. Saya mau sholat dulu, tuh ibu nggak sabaran, buru-buru. Gitu. Kata ibu bapak, kenapa nggak ditarik aja lo bentaran? Kan masih panjang waktunya. Apa jawaban Kang Beca? Ya pak, saya udah susah di dunia, jangan sampai susah lagi di akhirat. Gitu jawabannya. Dia ngomong siapa? Kang Beca. Yang dihajat narik pengen dapat duit, lempengan datang duit sama dirinya, karena barengan sama jam waktu sholat ditolak. Alasannya apa? Saya udah susah di dunia, jangan sampai susah lagi di akhirat. Cakep cerita ya. Nah, mudah-mudahan jadi manfaat buat kita. Gitu ya, mudah-mudahan. Yang mana ya? Kang becanya. Gitu ya. Artinya dia nggak lagi pentingin dunia, timbang urusan akhiratnya. Dunia nggak jadi utama, akhirat lebih utama. Gitu. Ya, jadi ingetin amal nafsu kita bahwasanya setelah kematian itu tidaklah lagi ada suatu penyesalan dan tidaklah ada lagi setelah dunia daripada satu negeri illal jannah awin naru, kecuali tinggal adanya surga atau neraka. Fakhtari, maka pilihlah olehmu duhai nafsu li nafsika, untuk dirimu. Pilih nafsu mau yang mana? Ya, nafsu pilih yang mana, mau surga mau neraka gitu. Ya, bilangin nafsu itu mau yang mana, mau masuk surga atau masuk neraka. Oh, ini kalau fakhtari ini berarti li nafsiki ya. Jadi nafsu itu mu'annas. Fakhtari li nafsiki, pilihlah olehmu wahai nafsu untuk dirimu sendiri. In syi'ti ta'atan, jikalau engkau berkehendak kepada taat, takunu akibatuha, maka jadilah akhir atau akibatnya, akhir ya, akhir daripada ketaatan itu apa? Al-fauza, kau akan dapatkan kemenangan. Waridwana, kau akan dapatkan keridhaan. Wal khuluda fi fasihil jinani, kau akan dapatkan kekekalan di dalam luasnya surga itu.
wa nadra ila wajhillahil karimil mannani, dan kau akan dapat memandang kepada wajah Allah yang teramat mulia, al-mannani, yang senantiasa memberi. Bilangin sama nafsu kita, kalau kita milih ya pengen jadi orang yang taat, milih ketaatan, maka kau akan dapatkan kemenangan, ya, maka kau akan dapatkan keridhaan, kau akan dapatkan kekekalan di dalam luasnya sorga, kau akan dapat memandang kepada wajah Allah yang maha mulia, al-mannan, yang maha memberi. Tuh, kalau engkau pilih ketaatan, ya, kalau engkau pilih ketaatan. Wa in syi'ti ma'siyatan, dan jikalau engkau berkehendak kepada maksiat, kalau emang masih mau maksiat juga, masih senang sama maksiat, yakunu akhiruha, maka jadilah akhir daripada kemaksiatan yang kau pilih itu apa? Al-khizya wal hawana wasuhta wal hirmana wal habsa bainat tabaqatin niran. Maka akhir daripada kemaksiatanmu, ya, yang kau akan peroleh adalah al-khizya, celaan, ya, aib, wal hawana, kehinaan, wasuhta, dan kemurkaan Allah, wal hirmana, dan juga penghalangan diri dari rahmat Allah, wal habsa, dan kurungan baina tabaqatin niran, di antara tingkatan-tingkatan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Begitu. Emang mau nanti habis mati masuk neraka? Emang mau habis mati dapat kehinaan? Emang mau habis mati yang timbul cuman aib-aibnya saja? Emang mau nanti kalau habis mati dia terhalang dari rahmat Allah? Begitu. Kira-kira nafsu mau bergetar nggak? Biasanya kalau sampai begini, kita timbul tuh emang rasa takut kita, ya, pengen berbuat baik pada kita. Tapi kalau kita nggak kerjain kayak begitu, kita nggak gedor nafsu kita nggak bikin takut nafsu kita nggak ingetin nafsu kita, akhirnya orang terus-terusan dalam keadaan lalai dan lupanya. Akhirnya terus-terusan dirinya al-mailu, di dalam kecenderungan kepada maksiat. Ya. Orang tuh dia bisa qadul basar gitu ya, nundukkan pandangannya pada sesuatu yang dia tahu itu salah, segitunya udah bagus. Walaupun kadang-kadang masih ngelirik juga gitu, oh ya kadang-kadang gitu, nundukinnya udah bagus. Sebab ada orang yang nggak ketahanan sama nafsunya, jangan nunduk, dia pantengin gini, bahkan kadang-kadang lehernya dari depan bermuter begitu. Dan segitu masih bagus, baru pandangan matanya. Kadang-kadang mulutnya iseng, sweet, begitu. Romannya janda nih, gitu. Itu sampai segitu mulutnya iseng, dan segitunya masih bagus. Ada yang nggak ketahanan, tangannya main tepok aja tuh perempuan. Ada nggak yang gitu? Yang segitu masih bagus. Ada orang yang sampai ketahanan, sampai nafsunya dia sampai culik di perempuan, naudzubillah min dzalik. Ya udah, pokoknya selanjutnya begitu. Tapi kalau dia bisa tahan semuanya, nafsu bisa digedor sama dia, didobrak sama dia, dibilangin sama dia, itu pada saatnya dia dapetin sesuatu yang haram, yang memang dia tahu salah buat dirinya, itu benar-benar ghodul basarnya dengan kesungguhan karena rasa takut dirinya sama Allah Ta'ala. Gitu. Ya, bukan lagi penasaran ini tinggal di mana. Enggak begitu. Udah. Ada orang yang begitu? Ada. Dan dia kayak begitu bukan ngebuat-buat, tapi kan emang hasil proses gitu. Yang sampai akhirnya timbul rasa takut dirinya sama Allah. Dia nggak peduliin lagi ada orang yang lihat, enggak, pokoknya takut sama Allah dalam kondisi apapun tetap aja takut sama Allah.
Makanya takut Allah katakan qudimasiru, ya takut sama Allah tuh didahulukan ya dalam keadaan sir. Apa sir? Rahasia, tersembunyi sendiri-sendiri. Kalau sendiri aja udah takut sama Allah, maka dalam keadaan beramai-ramai banyak orang terpastikan tetap takut sama Allah. Tapi kalau orang yang takut sama Allahnya lagi rame-rame gini nih, ya baru takut sama Allah, dikhawatirkan kalau sendirian dia bakal berani sama Allah. Kok lagi rame dia takut sama Allah? Ya kalau lagi rame takut sama Allah mah bisa jadi dia bukan nyari keredoan Allah, yang dicari apa? Pujian orang. Timbang ngarepin biar orang bilang dia soleh juga ya, gitu. Segitu doang. Begitu. Tapi kalau udah dalam keadaan sir, sendirian, tersembunyi, dirinya masih bisa menampakkan rasa takutnya sama Allah, insya Allah lagi beramai-ramai pun dia tetap takut sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa kayak begitu, ya. Mudah-mudahan. Jadi jangan sampai nanti ya badal maut dirinya terkungkung saja. Ya, di dalam apa? Di dalam tabaqat niran, dalam tingkatan-tingkatan api neraka. Nauzubillah. Fa'alij nafsaka bihadhil adhkari antaqa'uniha anit ta'ati wa rukuniha ilal maksiati. Ya, maka obati olehmu akan nafsumu itu dengan dikir-dikir, yakni peringatan-peringatan ini. Antaqa'uniha, ya taqa'ud ini kalau di kamusnya pensiun, ya artinya dari berdiam diri nafsu itu anil taati, daripada berbuat taat. Takutin dengan dikir-dikir tadi, peringatan-peringatan tadi, takutin. Warukuniha ila maksiati, dan kecenderungan nafsu itu kepada maksiat. Fa innaha, maka sungguhnya itu semua peringatan-peringatan yang tadi disebutkan. Dari mana? Dari awal yang kita bilang nafsu. Nafsu, Allah itu senantiasa mendengar dirimu, Allah itu senantiasa melihat dirimu. Ya, kalau seandainya nggak mempan ingetin lagi nafsu, ada malaikat, 2 malaikat raqib atid yang senantiasa mencatat amalmu. Nggak nafsu juga nggak mempan juga sama nafsu itu. Maka ingetin lagi nafsu kita akan qurbal maut, dekatnya kematian. Emang nggak takut sama kematian? Yang dekat banget tuh kematian. Perkara yang nggak kelihatan tapi bakal datang ke kita. Emang nggak takut? Kalau seandainya mempan juga penakut-takutan kematian, ingetin nafsu kita. Sama apa? Wa'adallah, ma wa'adallah, perkara yang Allah telah janjikan, ya, daripada surga. Gak umpan juga ingetin sampai perkara wa'adallah, ya, yang Allah Ta'ala telah apa? Telah ancam, ya, kepada kita, kepada orang yang durhaka, daripada azab yang pedih. Bilangin semuanya, itu namanya tadzkir, ya, peringatan-peringatan buat nafsu kita. Itu semuanya kita jadikan buat ngobatin nafsu kita. Fa innaha minal adwiyatin nafi'ati li amradil qulub. Itu semuanya termasuk bagian obat-obatan yang nafi'ah. Apa nafi'ah? Bermanfaat li amradil qulubi, bagi segala penyakit hati. Ya, biar nafsu tergedor, tergerak, pengen berbuat baik, berbuat taat. Caranya tadi itu, ingetin yang tadi itu. Ingetin Allah mendengar kita, Allah melihat kita. Nggak mempan ada 2 malaikat yang nyatet kita. Nggak mempan ingetin qurbal maut, dekatnya kematian. Nggak mempan lagi ingetin sama janjinya Allah buat orang yang taat. Nggak mempan lagi ingetin ancaman Allah kepada orang yang bermaksiat. Ingetin semuanya. Sampai nanti hati kita, nafsu kita ini terobatin. Ya, karena itu semuanya adalah minal adwiyatin nafi'ati, termasuk obat-obatan yang bermanfaat li amradil qulubi, bagi segala penyakit-penyakit hati.
Ya mudah-mudahan Allah baguskan kehidupan kita, hidup dunia dan akhirat kita. Lihat sama innahu inistatara min qalbika inda istish'arika ya annallaha yaraka hayaan ya yamna'uka an mukhalafatihi wa yahmiluka ala tashwiri fi ta'atihi ya fa'indaka syai'un min haqa'iqil muraqabah ya dan lain summa innahu inistatara wallahu a'lam bishawab. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا